Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia Sri Rezeki. Pada kali ini saya akan membahas chapter 6 yang berjudul Pengaruh Mineral dan Mikronutrien terhadap Pengendalian Pertumbuhan. Pertama, pengantar. Pertumbuhan normal bergantung pada pemberian nutrisi yang tepat dan adanya faktor pertumbuhan. Nutrisi tidak hanya berperan sebagai sumber energi atau substrat untuk sintesis protein, tetapi juga dalam regulasi pertumbuhan melalui interaksi dengan sistem hormon pertumbuhan dan faktor pertumbuhan serupa insulin. Gangguan pertumbuhan merupakan temuan konsisten yang disebabkan oleh asupan yang mengandung mikronutrien rendah. Mikronutrien adalah vitamin dan mineral yang penting untuk fungsi tubuh. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, mineral dan mikronutrien memainkan peran krusial dalam regulasi metabolisme tubuh, termasuk kinerja otot dan pemanfaatan energi. Pembahasan ini akan meninjau peran defisiensi mikronutrien terhadap pertumbuhan, sintesis protein, dan sistem IGF, dengan fokus khusus pada mikronutrien tertentu seperti kalium, magnesium, dan zinc. Kedua, pengaruh kekurangan mineral dan mikronutrien tertentu terhadap pertumbuhan dan sintesis protein. Secara keseluruhan, penurunan pertumbuhan dan sintesis protein yang terlihat pada defisiensi kalium, magnesium, ataupun zinc tidak dapat dengan mudah dikaitkan dengan penurunan kandungan unsur yang kurang dalam otot, tetapi juga dapat menunjuk pada mekanisme regulasi lain. Sistem IGF memainkan peran sentral dalam mengatur dan memfasilitasi proses anabolik jaringan serta pertumbuhan normal. Di sisi lain, telah diakui secara luas bahwa pembatasan energi dan protein memiliki efek yang signifikan pada sistem IGF, sehingga wajar untuk meneliti efek defisiensi kalium, magnesium, dan zinc pada sistem ini. Berikut adalah contoh defisiensi mikronutrien tertentu pada hewan. Yang pertama, defisiensi kalium. Tikus diberi diet rendah kalium selama 3 hari, kemudian juga diuji dengan pemberian KCl secara akut. Efek pada pertumbuhan langsung terhambat meski kadar kalium otot belum berkurang nyata. Hambatan muncul cepat hanya dalam beberapa hari. Efek pada sintesis protein, setelah 3 hari, penyerapan leusin ke otot soleus dan ekstensor digitorum berkurang 33% dan penurunan lebih lanjut hingga 50%. Penjelasan, meski KCl mampu mengembalikan kadar kalium otot dalam 2 jam, sintesis protein baru pulih setelah 3 hari, artinya ada faktor regulasi lain. Eksperimen in vitro menunjukkan penurunan kalium otot 10% hanya menurunkan sintesis 7%, tapi pada in vivo bisa sampai 34%. Ini menunjukkan mekanisme pengatur lain dalam tubuh ikut terganggu dalam menghambat sintesis protein, bukan hanya kadar kalium di otot. Kemudian yang kedua adalah defisiensi magnesium. Tikus muda diberi diet rendah magnesium selama 14 hari dibandingkan dengan kontrol pair feeding energi yang sama. Efek pada pertumbuhan, penambahan berat badan signifikan terhambat meskipun energi cukup. Efek pada sintesis protein otot turun 23% dibandingkan kontrol. Penjelasan, hambatan pertumbuhan terbukti bukan akibat kurang energi, melainkan langsung akibat kekurangan magnesium. Pertumbuhan dan sintesis protein sudah terganggu, menunjukkan ada mekanisme regulasi lain. Yang terakhir, defisiensi zinc. Tikus muda diberi diet rendah zinc selama 14 hari dibandingkan dengan kontrol isokalori. Kemudian efek pada pertumbuhan dan pertambahan berat badan paling parah terhambat di zinc. Efek pada sintesis protein otot turun hingga 58% lebih besar dari efek kalium 33-50% atau magnesium 23%. Efek defisiensi zinc tetap muncul meski energi makanan sama, artinya murni akibat defisiensi zinc. Zinc terbukti penting untuk menjaga kadar IGF-1 yang berperan langsung dalam pertumbuhan dan sintesis protein. Yang ketiga, sistem IGF dan regulasinya. IGF adalah singkatan dari insulin-like growth factor, faktor pertumbuhan mirip insulin, yaitu hormon yang diproduksi terutama di hati dan memiliki fungsi penting untuk pertumbuhan sel, tulang, dan otot, terutama selama masa kanak-kanak dan pubertas. Growth hormone, GH, adalah pengatur hormon utama IGF-1 dan sistem sintesis IGF-BP3. Selain GH, pengatur penting lainnya diatur oleh status gizi dan pasokan protein serta energi dari makanan, sehingga membentuk hubungan penting antara gizi dan pertumbuhan. Sistem IGF terdiri dari IGF-1, IGF-2, reseptor IGF, serta IGF-BP.
Pada jaringan otot, IGF-1 yang dibawa darah menyumbang sekitar 85% dari total jumlahnya. Kemudian protein pengikat IGF, IGF-BP yang paling melimpah adalah IGF-BP3 yang mengikat lebih dari 90% dalam sirkulasi. Selain itu, IGF-BP juga bertindak sebagai modulator dan regulator fisiologis aksi IGF. Kemudian hubungan antara asupan energi protein dengan IGF-1 dan pertumbuhan adalah jika asupan energi dan protein yang kita makan cukup, maka kadar IGF-1 dalam darah akan naik. Kemudian pertumbuhan akan normal. Sedangkan ketika asupan energi dan protein kurang, kadar IGF dalam darah akan turun serta pertumbuhan akan menjadi terhambat. Puluhan tahun lalu telah dibuktikan bahwa anak dengan kwasiorkor kurang protein berat dan malnutrisi gabungan kurang energi plus protein, kadar IGF-1-nya rendah. Kemudian, pada orang dewasa, puasa menyebabkan kadar IGF-1 turun sangat cepat. Bila mulai makan dengan normal lagi, kadar IGF-1 kembali normal, tetapi syaratnya energi dan protein harus mencukupi. Kemudian, bukti dari hewan laboratorium maupun hewan ternak menunjukkan bahwa kadar IGF-1 menurun pada diet rendah protein dan energi. Kualitas protein juga penting. Protein dengan banyak asam amino esensial lebih efektif memulihkan kadar IGF-1 dibandingkan protein asam amino non-esensial. Bukan hanya malnutrisi, beberapa penyakit membuat IGF-1 rendah seperti anoreksia nervosa, penyakit radang usus, dan penyakit seliak. Kadar IGF-1 umumnya berkolerasi baik dengan status gizi, keseimbangan nitrogen, dan asupan protein. Berdasarkan hal ini, IGF-1 bisa dipakai sebagai indikator untuk memantau status gizi. Keempat, pengaruh kekurangan mineral dan mikronutrien tertentu terhadap sistem IGF. Baik, contohnya ini pada hewan. Defisiensi yang pertama, defisiensi kalium. Efek pada GH. Pada hewan yang kekurangan kalium, pelepasan GH dari kelenjar pituitari menjadi berkurang. Selain itu, jumlah reseptor GH di hati yang seharusnya menerima sinyal dari GH juga menurun. Begitu juga dengan protein pengikat GH di darah. Artinya, sinyal GH tidak bisa diteruskan dengan baik. Efek pada IGF-1, kadar IGF-1 dalam darah turun drastis. Di hati, produksi gen IGF-1 ikut menurun. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya rendahnya kalium, tetapi juga rusaknya mekanisme regulasi hormon pertumbuhan. Dampak pada pertumbuhan hewan sangat terhambat, berat badan berhenti bertambah, dan otot serta tulang tidak berkembang normal. Meskipun diberi GH tambahan atau IGF-1 dari luar, pertumbuhan menghasilkan peningkatan berat badan yang sangat kecil, meskipun signifikan, tetapi pertumbuhan jauh dari normal. Kemudian defisiensi magnesium. Berbeda dengan kalium, kekurangan magnesium tidak mengganggu pelepasan GH dari pituitari. Saat hewan defisiensi magnesium dirangsang dengan hormon pelepas GH, respon GH tetap normal. Efek pada IGF-1, kadar IGF-1 dalam darah turun, terutama bila kekurangannya cukup parah. Penurunan IGF-1 inilah yang menjadi penyebab utama hambatan pertumbuhan. Dampak pada pertumbuhan hewan terhambat hanya bila kadar IGF-1 benar-benar turun. Jika kekurangan magnesium masih ringan, pertumbuhan tidak langsung terganggu. Tetapi bila sudah berat, pertumbuhan berhenti. Pertumbuhan bisa normal kembali setelah suplementasi magnesium diberikan. Kemudian defisiensi zinc. Pada defisiensi zinc, pelepasan GH tetap normal. Jadi seperti pada magnesium, masalah utama bukan di jumlah GH, justru GH tinggi, tapi tidak efektif menunjukkan adanya resistensi. Efek pada IGF-1 dalam darah turun signifikan. Dalam percobaan, kadar zinc darah turun cepat 42% dalam 3 hari dan 20% dalam 14 hari. Sedangkan pada hewan kontrol, pakan yang cukup zinc, IGF-1 meningkat seiring bertambahnya usia. Dampak pada pertumbuhan terhambat jelas, berat badan dan massa otot tidak bertambah normal, namun begitu zinc ditambahkan kembali, pertumbuhan bisa pulih dengan cepat. Walau begitu, pada defisiensi berat, tubuh juga menunjukkan resistensi terhadap GH dan IGF-1, sehingga perbaikan tidak terlalu sempurna. Hambatan pertumbuhan ini bukan karena kurang makan atau energi, tapi karena kekurangan kalium, magnesium, dan zinc yang berhubungan langsung dengan sistem hormon pertumbuhan yang memang tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, meski hormon pertumbuhan GH tinggi, tubuh tidak merespon. Selain kalium, magnesium, dan zinc, beberapa mikronutrien lain dan asam amino spesifik seperti lisin, treonin, triptopan, mangan telah diteliti juga bisa menurunkan kadar IGF-1 sehingga pertumbuhan terlambat, tetapi masih perlu banyak penelitian tentang hal tersebut. Yang kelima, studi pada manusia.
yaitu defisiensi kalium, efek pada IGF, kadar IGF-1 turun drastis, mRNA IGF-1 hati berkurang, protein peringkat GH menurun, tidak ada perubahan besar pada reseptor IGF-1. Contoh pada anak kurang gizinya itu di Jamaika, anak kurang gizi punya kadar total kalium tubuh rendah, tetapi bisa kembali normal setelah rehabilitasi gizi. Kemudian defisiensi magnesium, efek pada IGF-nya itu kadar IGF-1 turun hanya jika defisiensi cukup berat, kemudian IGF-1 rendah terkait hambatan pertumbuhan. Contohnya itu ada di India, hampir 50% anak marasik defisiensi magnesium. Ada hubungan jelas antara kadar magnesium dan tinggi badan. Nicholas mengatakan suplementasi magnesium mempercepat pemulihan malnutrisi. Kemudian defisiensi zinc, efek pada IGF, kadar IGF-1 menurun signifikan. IGF BP3 sangat rendah pada anak kurang gizi. Contohnya pada anak kurang gizi ada di Ethiopia, 200 bayi mengalami stunting. Ketika diberikan suplementasi zinc, meningkatkan tinggi, berat badan, serta mengurangi anoreksia dan infeksi. Kemudian di Jamaika, anak gizi buruk dengan defisiensi zinc kronis dilakukan rehab gizi, sehingga terjadi peningkatan lemak lebih besar daripada otot. Setelah diberikan suplementasi zinc, pertumbuhan otot lebih baik dan proporsional. Di Vietnam, anak stunting diberikan suplementasi zinc meningkatkan tinggi dan berat badan. Meta-analisis global menyatakan suplementasi zinc meningkatkan pertumbuhan, terutama anak dengan gizi buruk. Belum ada uji klinis terkontrol acak yang dilakukan untuk fokus pada efek suplementasi kalium ataupun magnesium. Perhatian utama dalam konteks ini diberikan pada defisiensi zinc. Efek suplementasi pada manusia sering lebih kecil dibandingkan hasil penelitian pada hewan, karena pada hewan defisiensi dibuat ekstrim sehingga efeknya jelas. Jika organisme hanya diberi satu suplemen, misalnya zinc, tapi masih kekurangan nutrisi lain, misalnya protein, magnesium, ataupun kalium, maka pertumbuhan tidak bisa maksimal. Pertumbuhan baru bisa optimal bila semua nutrisi penting terpenuhi bersamaan. Keenam, kesimpulan. Pertumbuhan optimal pada individu muda memerlukan energi, protein berkualitas, serta mineral dan mikronutrien penting seperti kalium, magnesium, dan zinc. Kekurangan mineral dan mikronutrien tersebut menyebabkan turunnya nafsu makan, rendahnya kadar mineral dalam darah, dan terhambatnya pertumbuhan serta sintesis protein otot. Dampak ini tidak hanya berasal dari cadangan mineral di otot, melainkan juga dari gangguan mekanisme regulasi tubuh, terutama sistem IGF. Baik kekurangan energi dan protein maupun defisiensi kalium, magnesium, dan zinc sama-sama menurunkan kadar IGF-1 dalam darah dan memicu resistensi terhadap hormon pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan yang baik butuh keseimbangan dalam kombinasi gizi lengkap serta faktor pertumbuhan. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.